Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yandri Yulaska Putra, mahasiswa PGSD semester 4, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Silahkan simak video berikut ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas persiapkan dulu. Bersiap. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Berikan salam kepada Bapak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembicaraan dimulai, gimana kabarnya? Baik, Pak. Ada yang sakit teman-temannya? Baik. Bapak saya satu-satu dulu ya. Antista Dila Rizal, Hadir, Pak. Maria, Hadir, Pak. Bani, Hadir, Pak. Budi. Hadir, Pak. Oke, semua hadir ya. Iya, Pak. Silakan buka buku pembicaraan kita hari ini, tema 1, pembicaraan 1. Ini awal pertama kita masuk di semester ini. Pak. Baik, di tema 1 ini kita belajar tentang keberagaman budaya bangsaku. Jadi anak-anak, budaya itu merupakan suatu kebiasaan di suatu daerah. Indonesia mempunyai ribuan pulau. Artinya di situ terletak sebuah keberagaman di daerah masing-masing. Nah, dengan kita belajar keberagaman budaya ini, kita bisa mengetahui apa-apa saja kebiasaan positif-positif di daerah kebudayaan teman-teman kita. Karena di sini kita pasti berbeda daerah asalnya, ya kan? Nah, sebelum kita lanjut, Bapak di sini ingin anak-anak Bapak memperkenalkan diri, 2 orang nanti di depan, dan selebihnya nanti coba analisa apa perbedaan keberagaman antara 2 orang ini. Oke, di sini Bapak ingin minta Maryam sama Pani untuk maju. Silakan. Perkenalkan, nama saya Maryam Dwi Asih. Saya suku Jawa. Saya punya 3 saudara, dan dalam keluarga itu kami ada panggilan khusus dari suku kami. Kalau untuk ibu panggilannya Simbo atau Emak. Kalau dari ayah Romo atau Bapak. Kalau untuk kakak itu Mbak. Kalau untuk abang itu Mas. Kalau untuk panggilan adik itu tetap adik. Kalau kakek panggilannya kakek, sama nenek panggilannya Mbah atau Eyang. Sekian dari saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Fani Alfionika, biasa dipanggil Fani. Saya berasal dari Kampar, Riau. Saya punya 3 saudara. Yang pertama, kalau di kampung saya, Bahasa daerahnya. bahasa daerah kakak itu atau abang itu adalah ontuo. Kalau anak yang nomor 2 itu biasanya dipanggil udo. Untuk abang yang nomor 2. Abang yang nomor 2. Sedangkan untuk adik yang bungsu itu namanya bungsu. Oke, kalau untuk manggil ibu, Kalau untuk panggil ibu biasanya ama. Kalau untuk ayah biasanya ibu ya. Oke, anak-anak Bapak yang sedang tampil dari teman-teman yang jabarkan tadi, apa keberagaman perbedaan antara keduanya? Coba dulu, Ila. Perbedaannya terdiri dari suku Jawa dan suku Pacu. Pacu. Yang kedua yaitu perbedaan
bahasa, perbedaan bahasa Jawa dan Nacu. Terus Cukup. Selanjutnya Budi. ya, Pak. Apa perbedaan dari kedua orang yang menjabarkan itu teman-teman menjabarkan tadi? Berbeda dari segi bahasa. Betul, sudah sama tadi. Dari logat, mungkin logat. Kemudian panggilan nama sesama keluarga. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Tangan dulu. Baik. Di lokal kita aja sudah ada namanya keberagaman ataupun perbedaan, apalagi di lingkup Indonesia yang luas. Nah, oke. Silakan buka bukunya lagi. Di halaman pertama itu ada paragraf sebuah paragraf yang membahas tentang pawai budaya ataupun keberagaman budaya Indonesia. Di sini Bapak minta siapa yang berani baca paragraf pertama? Oke, Sista silakan. Paragraf pertama baca. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Oke, itu paragraf pertama. Sebelum itu Bapak ingin minta, sebelumnya kan kita sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah merupakan inti dari suatu paragraf. Kemudian gagasan pendukung yaitu yang berfungsi menjelaskan dari gagasan pokok. Jadi dua gagasan ini tidak dapat dipisahkan. Nah, dari paragraf-paragraf yang di buku, Bapak ingin anak-anak Bapak sekalian nanti cari paragraf inti, paragraf utama, paragraf pokok, kemudian ditambah dengan paragraf-paragraf pendukung di setiap paragraf yang ada di buku. Nah, tadi kan Bapak udah bagikan sebuah media pembelajaran. Coba angkat. Itu. Jadi di media pembelajaran itu, media pembelajaran tentang tugas mempunyai ada 4 sisi. Seperti ini. Nah, di tengah-tengahnya ada lagi petak seperti ini. Di setiap sudut sisi itu ada bacaannya gagasan pendukung. Di sini sama gagasan pendukung, gagasan pendukung, gagasan pendukung. Dan di tengah-tengahnya itu ada gagasan pokok. Pokok. Jadi anak Bapak, nanti silakan cari gagasan pokok di paragraf, taruh di posisi tengahnya ini, dan gagasan pendukung di setiap sisi media yang Bapak bikin. Paham? Silakan bikin untuk paragraf yang pertama dulu. Udah ada yang siap? Ya, Pak. Siapa yang siap? Ya. Coba Bapak tengok. Semuanya perhatikan. Di sini pada paragraf pertama, Alpista bikin di paragraf pertama gagasan pokoknya itu pawai budaya yang sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Itu paragraf pokok pertama. Gagasan pokoknya. Kemudian gagasan pendukung di paragraf pertama Alpista bikin pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Nah, dari punya Alpista ini sangatlah benar, betul. Berarti Alpista telah paham tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok artinya gagasan utama di sebuah paragraf. Kemudian gagasan pendukung yang mendukung atau menjabarkan tentang dari gagasan pokok di sebuah paragraf yang telah dibaca Alpista tadi.
Oke, terima kasih Miska. Baik. Coba tengok halaman selanjutnya. Anak-anak sekalian, keberagaman budaya itu tidak hanya terletak terhadap mungkin dari segi tari, segi bahasa atau kebiasaan lainnya, tapi ada juga keberagaman, perbedaan di Indonesia itu tentang alat musik, suatu kesenangan, suatu hobi. Nah, mungkin anak-anak Bapak sudah tahu di setiap daerahnya alat-alat musik yang memang khas budaya daerah anak-anak sekalian. Nah, di sini Bapak ada bawa, ini merupakan suling yang berasal dari daerah Minang. Kalau di daerah Minang, ini namanya bansi. Bansi ini merupakan suatu instrumen di acara biasanya dipakai untuk pernikahan. Bansi ini dipakai untuk mengiringi sebuah visi di kegiatan acara tersebut. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Karena waktu sudah sampai jam istirahat, oleh karena itu mungkin di sini ada yang dapat simpulkan tentang pembelajaran kita hari ini. Siapa yang berani? Fani lah, silakan Fani simpulkan. Diri. Dari penjelasan yang Bapak jelaskan tadi, saya bisa simpulkan bahwa keragaman di Indonesia itu sangat banyak. Dari setiap daerah itu ada beberapa keragaman seperti dari bahasa, budaya, alat musik dan alat musik. Itu saja dapat. Oke, sekarang duduk lagi. Ya, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Perbedaan-perbedaan di Indonesia, di tempat daerah kita. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya, untuk pertemuan besok minggu depan, Bapak ingin, di sini kan ada daerah perbedaan daerah masing-masing. Ada Jawa, ada Kampar. Bapak ingin perlihatkan contoh nanti alat musik di daerah masing-masing. Paham? Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Silakan ulang pembelajaran di rumah dan tetap hadir, jangan sampai alpa. Oke? Sekian dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop aja kan?